Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Arsilia Aiman dari kelas 2 D3 ITA NRP 3120500024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait laporan praktikum Project 1 UTS. Nah, di sini saya atau kita sebagai mahasiswa D3 ITA diminta untuk membuat atau mengkonfigurasi DNS server dan web server, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait DNS servernya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat dua virtual machine. Yang pertama ada Ubuntu DNS, lalu ada Ubuntu web server. Dan di sini masih belum dikonfigurasi semua seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuka terkait virtual machine dari Ubuntu DNS. Nah, di sini selanjutnya saya langsung saja membuka terminal ya. Setelah itu di sini saya akan masuk pada sudo su atau root. Nah, setelah kita masuk pada root, kita langsung saja akan menginstal terkait bin 9-nya seperti itu. Jadi untuk perintahnya adalah apt get install bin 9. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa waktu untuk menginstal. Mungkin akan saya stop terlebih dahulu, nanti jika sudah diinstal akan saya record kembali seperti itu. Nah, di sini saya sudah melakukan instalasi dari bin 9 ya. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu untuk proses selanjutnya adalah kita akan ke nano dari etc netplan ya. Nah, untuk perintahnya adalah nano etc netplan. Nah, jadi untuk perintahnya adalah nano etc netplan slice 1 slice network network manager al.yam ya, YAML. Kita enter. Nah, maka kita akan masuk pada ini halaman dari nano ini. Nah, di sini kita akan memasukkan atau menyeting netplan agar IP dari VM DNS server ini menjadi statis. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah mengecek terkait IP dari laptop saya, di mana di sini IP-nya adalah 192.168.100.149. Lalu untuk gateway-nya 192.168.100.1 seperti itu. Nah, di sini mungkin saya langsung aja dikopikan ya, karena di sini saya sudah membuatnya. Nah, di sini jadi seperti ini untuk netplan-nya. Lalu langsung kita kopikan ke sini. Mungkin kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita langsung paste. Nah, di sini kita ini ya, perbaiki dulu spacing-nya. Lalu ENP0S3, lalu ada DHCP4 yang tipenya adalah false, lalu ada address
Jadi langsung tap. Lalu ada gateway, ada name server, ada search. Nah, jadi di sini karena tadi pada laptop saya terkait IP-nya adalah 101.49, sehingga di sini untuk IP-nya yaitu 100.150/24 dan untuk gateway-nya tetap. Nah, jika sudah bisa langsung di Ctrl S untuk disimpan, lalu Ctrl X. Nah, di sini saya minta waktunya untuk men-screenshot karena di sini saya juga sambil membuat laporannya seperti itu. Lalu di exit. Nah, jika sudah untuk setting terkait IP dan netmask, maka yang harus dilakukan adalah kita akan melakukan net plan apply seperti itu. Nah, ternyata di sini masih ada yang salah ya terkait DHCP 4, yaitu false. Jadi invalid, yang tabs are not allowed for indent. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya adalah kita karena tadi sempat error ya, sudah saya perbaiki. Jadi kita masuk lagi pada netplan 1 network manager, lalu kita klik enter. Nah, di sini kenapa tadi error? Maka ia akan terjadi error ketika kita ini ya. Nah, di sini saya menggunakan spasi untuk memeratakan atau merapikan dari codingan ini, dari inputan dari di directory ini. Nah, kenapa terjadi error? Jadi terjadi error karena saya menggunakan tab. Sedangkan di sini kita tidak boleh menggunakan tab untuk merapikan suatu inputan yang ada di directory ini. Nah, selanjutnya jika sudah, jangan lupa di Ctrl S lalu di Ctrl X. Lalu kita ke net plan apply. Nah, maka net plan apply-nya sudah berubah. Nah, jika sudah, kita akan ke if config ya. Nah, di sini terkait IP-nya sudah berubah, yang awalnya 192.160.100.130 menjadi maksud saya yang awalnya 149 menjadi 150 sesuai dengan yang kita inputkan tadi, seperti itu. Jika sudah, kita langsung saja ke UFW low 53 seperti itu. Nah, jadi sudah ruleless update ya, sehingga port 53 di firewall dengan comment seperti itu.
Nah, selanjutnya jika sudah, kita akan ke ini ya, ke directory name conf lokal ya, dengan perintah nano etc bin db lokal. Oh, maksud saya bin named conf lokal. Named conf lokal. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana masih di komen semua ya, sehingga kita perlu memasukkan yaitu menambahkan zone pada DNS server. Untuk ketiga domain, yang pertama ada com, ada edu, dan ada org, seperti itu. Nah, untuk perintahnya, nah jadi untuk inputan dari zone-nya, tampilannya seperti ini. Jadi di sini terdapat 3 zone. Yang pertama anissa.com, yang kedua ada Anissa Edu, dan yang ketiga ada anissa.org seperti itu. Nah, untuk filenya di sini sama ya. Jadi filenya yaitu ke etc bin db anissa.com untuk anissa.com, untuk zone anissa.com. Untuk zone Anissa Edu yaitu db Anissa Edu, dan untuk anissa.org untuk db anissa.org, seperti itu. Nah, jika sudah, jangan lupa di Ctrl S. Lalu jangan lupa untuk kita kembali ke halaman ya. Nah, jika sudah, lalu kita ini ya. Kemudian ketiga file zone tersebut kita akan menyalin template-nya ke bin, file bawaan bin, dan saya akan edit seperti itu. Nah, di sini untuk perintahnya yaitu cp lalu etc lalu bin ya, size bin, size db lokal, lalu spasi etc bin lalu db.com. Nah, mungkin untuk perintahnya seperti itu, yaitu cp etc bin /db lokal, lalu spasi /etc /bin /db anissa.com, sehingga kita akan mengkopikan file yang tadi ke anissa.com seperti itu. Nah, lalu kita enter. Jika sudah, kita akan kopikan ke db anissa.edu ya, edu, lalu enter, lalu ke db anissa.org, seperti itu. Nah, lalu kita klik enter. Nah, selanjutnya jika kita sudah mengkopikan file yang tadi ke database di setiap ini ya, kayak db anissa.com, db anissa edu, db anissa.org gitu. Maka yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu kita akan membuka masing-masing file, yaitu ketiga file ini. Lalu kita akan edit sesuai pada video yang sebentar lagi akan saya edit, seperti itu. Lalu di sini untuk IP-nya saya menggunakan IP sesuai dengan server, yaitu 192.168.100.151 seperti itu, sehingga sesuai dengan server yang
akan saya edit sebentar lagi seperti itu. Nah, untuk prosesnya akan saya lakukan sebentar lagi. Nah, seperti itu terkait penambahan dari setiap file untuk menambahkan IP dari web server. Nah, selanjutnya untuk langkah selanjutnya adalah saya akan membuat reverse zone file. Tujuan dari file adalah untuk memungkinkan DNS meresolve dari IP address ke nama domain. Nah, untuk perintahnya itu sama ya seperti tadi, yaitu yang ini ya, conf local. Nah, lalu kita tambahkan seperti itu. Nah, di sini kita tinggal menambahkan zone yang terakhir. Mungkin bisa kita kopas saja dari yang atas ya. Di sini. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal mengubah, yaitu di sini kita menggunakan IP 192.168. Oh, mohon maaf. Jadi diambil dari terakhir yaitu 168 ya. Lalu 192. Jika sudah, kita klik in addr ARPA. Nah, ARPA. Tipenya juga master, lalu kita arahkan ke DB 192 seperti itu. DB.192. Nah, jika sudah, kita Ctrl S, lalu kita exit. Nah, jika sudah, kita akan membuat file yang bisa diambil dari template bin seperti itu. Jadi untuk perintahnya yaitu cp ya, cp/etc/bin/122 ya. Satu, 27, lalu spasi etc bin, lalu db 192 seperti itu. Maaf, 192 tc bin db 192. Lalu kita klik enter. Jika sudah, lalu kita masuk kepada lalu kita masuk kepada nano ya untuk mengedit file db 192. Jadi perintahnya adalah nano/etc lalu bin lalu db bin size db
Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nanti di sebelah sini akan kita tambahkan atau akan saya tambahkan agar lebih cepat untuk videonya, mungkin akan saya record dan percepat seperti itu. Nah, jadi untuk inputan dari ETC bin DB192 itu seperti ini. Jadi di sini terdapat beberapa ini ya. Ada NS nih. Jadi ada ns.com, ada ns.edu, ada ini juga ns.org, lalu ada beberapa juga. Jadi seperti ini. Jika sudah, kita Ctrl S lalu Ctrl Exit seperti itu. Nah, jika sudah, maka jika DNS klien ingin tetap terhubung ke internet, maka kita harus setting ke bagian ini conf option, yaitu dengan cara kita nano ya, nano etc slice bin lalu named conf lalu option. Nah, seperti itu. Nah, di sini karena masih di komen ya terkait forwarders ini, kita uncomment terlebih dahulu. Nah, forwarders di uncomment, lalu ini juga di uncomment, lalu ini juga di uncomment. Nah, di sini nih kita ganti menjadi jangan gunakan tab, karena jika digunakan tab maka akan terjadi error. Gunakan spasi saja, yaitu 8.8.8.8, lalu kita tambahkan yaitu 8.8.4.4 titik koma, jangan lupa. Nah, seperti itu. Jika sudah di Ctrl S lalu Ctrl Exit. Nah, lalu kita akan merestart bin 9-nya dengan perintah service ya, service bin 9 restart seperti itu. Nah, di sini kita sudah berhasil merestart. Selanjutnya kita akan mengecek statusnya. Status dari bin 9, dan kita akan memastikan apakah sudah berjalan atau tidak, seperti itu. Yaitu perintahnya service bin 9 status. Nah, di sini sudah muncul active running yang artinya sudah berjalan, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mentesting untuk mencoba DNS-nya dengan cara memping dari setiap dari setiap yang 3 itu, anissa.com, Anissa Edu, dan Anissa org, seperti itu, dengan cara ns lookup ya, ns lookup anissa.com
kita cek. Nah, di sini kita sudah berhasil memping. Lalu Anissa Edu ya, Edu. Nah, di sini kita juga sudah berhasil memping. Lalu anissa.org. Seperti itu. Kita klik enter. Nah, di sini juga sudah. Lalu kita lakukan ping. Ping anissa.com. Kita membutuhkan beberapa menit. Nah, jadi akan muncul tampilan seperti ini. Jika ingin diberhentikan, kita klik Ctrl C. Maka 15 package transmitted, lalu no receive seperti ini. Lalu kita akan memping Anissa Edu ya, Edu. Nah, jika sudah ping seperti ini, artinya sudah bisa diping. Lalu anissa.org seperti itu. Nah, seperti itu. Maka kita, ini ya plus 3 seperti ini, 1 paket, 4 paket, lalu ada 100 paket loss seperti itu. Maka dapat dikatakan kita sudah berhasil memping dari setiap seperti ini, anissa.org, anissa.com, dan anissa.edu seperti itu. Jadi untuk percobaan DNS server ini dapat dicukupkan dan dapat dikatakan berhasil seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.